Halo dan Bapak dan Ibu, bertemu kembali bersama saya dalam koneksi antar materi modul 21, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Perkenalkan fasilitator saya Bapak Setio, kemudian pengajar praktik Bapak Pasnolingga, kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Toba, Jessica Pembanggao. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bapak dan Ibu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada kebutuhan murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui kebutuhan belajar dari murid-murid kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid? Berikut ini ada 3 cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Bagaimana penjelasannya ini? Mari kita ikuti, Bapak Ibu. Baik, yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep atau keterampilan baru. Pada kesiapan belajar ada 6 contoh perspektif kontinum The Equalizer oleh Carol Ann Tomlinson. Yang pertama, bersifat mendasar. Bersifat mendasar ini seperti ini Bapak Ibu maksudnya. Saat murid dihadapkan pada ide baru mungkin belum dikuasainya, mereka membutuhkan informasi pendukung yang jelas dan sederhana, tidak bertele-tele untuk memahami ide tersebut. Yang kedua, konkret abstrak. Ini seperti apa maksudnya? Contohnya, guru dapat melihat atau mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka perlu belajar dengan menggunakan benda yang konkret atau apakah murid sudah bersiap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak sehingga mereka dikenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak seperti itu. Kemudian sederhana kompleks. Ini maksudnya beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana dengan satu abstraksi pada suatu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan di berbagai abstraksi waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terstruktur terbuka. Ini maksudnya beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian di awal daripada yang lain. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan semua murid dapat belajar, berpikir dan menghasilkan pekerjaannya secara mandiri. Kemudian lambat cepat. Beberapa murid mungkin dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tapi di lain waktu, murid yang sama membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik lain. Ini maksudnya satu orang anak mungkin ahli dalam bidang matematika, tapi ketika bahasa Inggris dia kurang mampu seperti itu. Yang kedua adalah minat. Minat itu merupakan suatu keadaan mental menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Minat itu dibagi 2, Bapak Ibu. Yang pertama minat situasional dan yang kedua adalah minat individu. Pertanyaannya, mengapa guru harus melakukan pembelajaran berbasis minat? Tujuan pembelajaran berbasis minat, Bapak Ibu, yang pertama membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian yang kedua mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga menggunakan keterampilan atau ide yang sudah diketahui murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Kemudian yang keempat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Nah, bagaimana cara menarik minat murid, Bapak Ibu? Yang pertama di sini menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan
minat individu murid, kemudian mengkomunikasikan nilai atau manfaat yang dipelajari, dan yang terakhir menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Preferensi murid terkait dengan profil belajar ini sangat banyak faktornya Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur seperti itu. Kemudian pengaruh budaya, contohnya budaya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, seperti itu. Kemudian preferensi gaya belajar. Gaya belajar ini adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organizer, seperti itu. Kemudian gaya belajar auditory, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, contohnya praktikum IPA, seperti itu Bapak Ibu. Memahami kebutuhan belajar murid ini erat kaitannya dengan pembelajaran yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak modul 1, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan ini semua yang kita lakukan ini adalah memenuhi kebutuhan murid. Ini contoh dari keberpihakan pada murid. Contohnya pada kegiatan berpihak pada murid itu pembelajaran berbasis inklusi. Ini diterapkan dengan mempraktikkan kebutuhan dan gaya belajar setiap murid-murid. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang memungkinkan semua murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi sangat betul sekali Bapak Ibu, ini berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak. Berpihak pada murid itu bisa juga dengan bimbingan pribadi, menghormati perbedaan, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, kemudian membangun hubungan yang positif dalam kelas, contohnya belajar dalam diskusi. Bapak Ibu, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Itu yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Contohnya seperti saya mengajar di kelas 6, ketika di awal tahun ajaran baru saya akan berbicara dengan rekan saya guru atau wali kelas 5 untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak ini, ada yang untuk saya kembangkan, ada yang untuk saya pertahankan di kelas 6, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya, kemudian menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bapak dan Ibu, ada karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten. Konten itu adalah sumber belajar atau apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Bisa sumbernya dari buku, bisa sumbernya dari YouTube, seperti itu. Kemudian proses. Proses ini mengacu bagaimana murid akan memahami materi yang kita pelajari. Contohnya belajar mandiri, belajar berkelompok, itu suatu proses Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, produk. Produk ini tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Bapak dan Ibu, di antara ketiga karakteristik pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi pertanyaan, apa saja yang bisa kita lakukan di antara yang ketiga ini? Apakah dalam menyusun rencana pembelajaran ketiga-tiganya ini harus kita laksanakan? Apakah bisa satu saja? Nah, setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini pada program guru penggerak, jawaban yang saya dapat adalah bisa melakukan satu di antara ketiga karakteristik ini. Bisa hanya di konten saja,
bisa hanya diproses saja, bisa hanya diproduk, seperti itu Bapak Ibu. Dan apakah bisa ketiga-tiganya? Bisa sekali Bapak Ibu. Yang pasti pertimbangan utamanya adalah haruslah sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid, dan yang paling utama adalah tercapainya tujuan pembelajaran kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih sudah mengikuti. Thanks for watching my video. Horas. Demikian